Salam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap Bonaventura Namping, NIM 33117 111, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan program kegiatan KKN saya yang berkaitan dengan bagaimana atau prosedurnya dalam membayar pajak online orang pribadi. Dan dari situ adapun tujuan utamanya yaitu yang pertama itu memberikan pemahaman tentang prosedur yang baik dalam melakukan atau mengisi atau membayar pajak orang pribadi. Dan tujuan yang kedua itu yaitu untuk menambah wawasan bagi saya selaku peserta KKN tentang bagaimana prosedur pembayaran pajak online orang pribadi tersebut dan bagaimana cara saya untuk mengimplementasikannya ke dalam masyarakat. Yang ketiga itu tujuannya yaitu memberikan contoh berkaitan dengan prosedur sebagai acuan dalam pembayaran pajak ke depannya bagi masyarakat. Mungkin itu saja, kita langsung saja ke videonya. Oke, baik, hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan prosedur pembayaran pajak orang pribadi secara online. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pajak. Jadi pajak itu adalah salah satu sumber pemasukan utama negara yang diantaranya digunakan untuk pembangunan. Di Indonesia ada beberapa banyak pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, yaitu seperti pajak penghasilan, pajak perdagangan, dan pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan perpajakan. Berikut ini saya akan uraikan alokasi penggunaan dana pajak yang diperoleh pemerintah dari masyarakat. Jadi yang pertama itu untuk membiayai semua pengeluaran negara. Dalam hal ini terkait dengan keperluan negara untuk memfasilitasi dalam proses pemerintahan. Yang kedua itu pengadaan fasilitas umum. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari pajak itu adalah yang pengadaan fasilitas umum ini seperti membangun infrastruktur dan lain-lain. Dan yang ketiga keperluan negara. Dalam hal ini berkaitan dengan pengadaan bagi persenjataan untuk keamanan negara. Dan yang keempat untuk membantu anak yatim piatu. Dan yang kelima untuk subsidi pangan dan bahan baku. Baik, kita langsung pada pokok atau tema yang berkaitan dengan topik KKN saya, yaitu terkait dengan prosedur laporan pajak secara online. Baik, jadi cara atau prosedur laporan pajak secara online itu ada dua, yaitu e-filing dan e-billing. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses pembayaran atau laporan pajak secara online melalui e-filing. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan dalam laporan SPT, yaitu yang pertama yang harus disiapkan yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang kedua kode e-filing atau Electronic Filing Identification Number. Apabila belum ada nomor kode e-filing, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi langkah-langkah dalam pendaftaran yaitu yang pertama kita perlu menyiapkan perangkat seperti laptop dan smartphone.
Dan yang kedua, setelah kita menyediakan perangkat atau langkah-langkah yang pertama, kedua kita masuk ke menu Chrome dan kita cari di www.pajak.go.id. Baik, cara membuat PWP itu yang pertama itu setelah kita masuk pada situs tadi itu, yang pertama kita unduh formulir permohonan e-PIN online. Setelah kita unduh, yang kedua itu kita harus mengisi formulir e-PIN, yaitu isi dan lengkapi seluruh data yang diperlukan, kemudian cetak. Dan yang ketiga, kita lakukan swap foto atau foto selfie dengan KTP kita agar sesuai dengan NIK yang kita terapkan pada formulir permohonan e-PIN tersebut. Yang keempat, kirimkan permohonan e-PIN online ke email KPP. Dan yang kelima, menunggu proses permohonan e-PIN secara online, dan kita harus atau sambil mengecek email kita yang terdaftar daripada untuk mendapat briefing itu. Apabila ada notifikasi yang berkaitan dengan e-PIN, kita klik. Dan yang keenam itu kita aktifasi e-PIN online tersebut. Setelah kita membuat e-PIN, selanjutnya kita aktifasi dan login. Yang berikutnya, isikan nomor wajib pajak dan password serta kode keamanan lalu klik login. Yang berikutnya itu, setelah login, kita masuk ke dashboard, klik pada tab lapor, sudah itu klik icon e-filing dan klik buat SPT. Jadi di situ ada pertanyaan dan kita harus menjawab pertanyaan terkait status tersebut. Nanti akan muncul tombol SPT 1770. Jadi formulirnya seperti ini. Formulir 1770 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Yang berikutnya kita lihat di tahun pajak. Di sini tahun pajaknya kita ambil contoh tahun 2020. Nah, tahun pajak ini kita mulai kira-kira kita membayar pajak dari bulan berapa sampai bulan berapa. Di sini saya ambil contoh bulan 1 tahun 2020 sampai dengan bulan 12 tahun 2020. Yang berikutnya kita ke yang pertama, yaitu identitas. Di sini ada NPWP. Kita masukkan nomor NPWP kita di sini. Kita ambil contoh 1 3 5 6 7. Ini contoh, yaitu nama, yang berikutnya jenis usaha atau pekerjaan bebas kita. Dan di sini saya akan mengambil usaha yang berkaitan dengan perdagangan. Setelah kita isi ini, setelah itu kita masuk ke nomor telepon. Kita masukkan nomor telepon kita. Contohnya, kita masukkan nomor telepon. Dan seterusnya kita masuk ke status kewajiban perpajakan suami istri. Apabila di sini suami istri sepakat untuk membayar pajak, maka kita harus klik di kata, kita beri tanda silang. Dan apabila dibayar secara terpisah, maka klik di habis. Jadi kita ambil contoh di sini, saya silang di kata. Oke, kita masukkan lagi NPWP yang di atas. Oke, 1 ya, masuk. Selanjutnya kita ke halaman lembar paling bawah, yaitu terkait kita masukkan lagi nama lengkap
nama lengkap kita di sini, NPWP kita, yaitu jangan lupa tanda tangan yang berkaitan dengan tanggalnya. Tunggu kita sampai ke apabila kita mau melaporkan itu langsung ke kantor pajak. Setelah kita melakukan pengisian ini, selanjutnya daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Yang perlu kita isi di sini yaitu nama, berikutnya NPWP, contoh yang tadi 1, berikutnya alamat, di sini saya ambil di Merdeka. Oke, yang berikutnya di sini ada nomor NPWP tempat usaha atau KBP lokasi, alamat, peredaran bruto, dan PPh final. Jadi di sini kita isi dengan nomor NPWP kita, masukkan. Oke, alamatnya kita harus isi sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Oke, setelah itu peredaran bruto. Contohnya peredaran bruto selama bulan Januari, di sini kita ambil contoh saja 20 juta. Oke, 20 juta. Berarti PPh final 1%-nya yaitu 200.000. 200.000. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember. Oke, isi. Setelah itu jangan lupa kita ini tanda tangan di sini dan beserta nama. Dan berikutnya kita ke formulir 1770 3 tampilan 3 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Kita mulai dari tahun pajak. Di sini kita tahun pajaknya tahun 2020. Di sini kita isi pajak dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Berarti kita isi dengan bulan 1 2020 sampai dengan bulan 12 2020. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan lagi dia punya nama. Di sini kita masukkan nomor NPWP. Nomor NPWP tadi 13567. 3567. Nama wajib pajak kita masukkan lagi. Yang berikutnya kita ke bagian A. Kita langsung saja penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Kita langsung saja ke nomor 16. Nah, jadi di sini pajak penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, dari sebelumnya tadi itu penghasilan kita itu selama bulan Januari tadi 20 juta. Kita isi di sini 20 juta. Sudah itu PPh final 1%-nya 200.000. Kita isi 200.000. Oke. Setelah itu kita langsung ke formulir 1770 step 4. Di formulir laporan 4 ini sama, kita isi tahun pajaknya, yaitu awal dari bulan sampai bulan berapa kita isi di sini dengan 1
bulan 1 2020 sampai bulan 12 bulan 12 2020. Nah, di sini kita masukkan lagi NPWP kita. Nah, tadi masukkan lagi. Itu nama, masukkan lagi. Setelah itu pada bagian A terdapat harta pada akhir tahun. Dan di sini kita isi nama harta, tahun perolehan, harga perolehannya berapa, dan keterangan. Dan di sini saya ambil contoh harta motor, contoh motor, tahun perolehannya saya ambil contoh tahun 2015, harga perolehan untuk 15 juta. Oke. Dari keterangannya boleh kita isi dan boleh juga kita tidak isi. Sini di kolom harta ini kita bisa mengisi harta-harta yang lain, yaitu tahun perolehannya dan harta perolehan. Yang ke bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Contoh, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, jumlahnya berapa. Dan di sini ambil contoh hutang bank, yaitu alamat pemberi pinjaman. Kita ambil contoh saja pinjamannya, kita apa, tahun pinjaman, kita ambil contoh saja tahun pinjamannya tahun 2019, jumlah pinjaman 50 juta. Kalau masih ada kewajiban atau utang pada akhir tahun yang telah kita pinjam, silakan isi di kolom selanjutnya. Setelah itu kita masuk ke bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Di sini ada nama anggota keluarga, ini hubungan keluarga dan pekerjaan. Kita isinya di sini sesuai dengan kartu keluarga kita. Dan di sini ada catatan, jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini. Setelah semuanya sudah diisi, kita klik simpan dan secara otomatis ini akan tersimpan di DJP online. Untuk selanjutnya mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana prosedur pembayaran pajak secara online orang pribadi. Terima kasih. Salam.